Halo semuanya, perkenalkan namaku Nur Aini Hidayah dengan NIM akhir 112. Kali ini aku akan menjelaskan tentang penyakit umum yang biasanya terjadi pada lansia. Terdapat banyak penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Namun di sini aku akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama ada hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan yang terakhir ada demensia. Yang pertama yaitu hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu kondisi medis di mana orang yang tekanan darahnya meningkat di atas normal yaitu 140/90. Terdapat dua faktor hipertensi. Yang pertama ada faktor yang tidak bisa diubah dan faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak bisa diubah meliputi usia, jenis kelamin, suku bangsa, dan faktor keturunan. Sedangkan faktor hipertensi yang dapat diubah meliputi merokok, obesitas, gaya hidup yang monoton, dan stres. Hipertensi memiliki dampak yang buruk terhadap lansia. Di antaranya, lansia bisa mengalami komplikasi. Lansia juga bisa mengalami penyakit gagal ginjal, jantung koroner, dan stroke. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap lansia yang mengalami hipertensi? Yang pertama, kita bisa membatasi jumlah asupan garam dengan memberikan mereka konsumsi makanan yang tinggi serat dan rendah lemak. Kita juga bisa memeriksakan tekanan darah mereka secara rutin, serta mengajak mereka untuk berolahraga yang cukup. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit yang membuat kadar gula darah meningkat akibat kelainan pada kemampuan tubuh untuk menggunakan hormon insulin. Penyebabnya diantaranya adalah karena obesitas yang menjadi faktor utama di sini. Selain itu, ada riwayat keluarga, terbiasa mengonsumsi gula, kurangnya aktivitas fisik, dan penuaan secara alami. Kemudian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani lansia yang memiliki diabetes mellitus tipe 2? Yang pertama, kita bisa memberikan mereka makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, kita juga bisa sering mengajak mereka untuk berolahraga secara rutin, mengubah gaya hidup mereka agar menjadi lebih sehat, serta rutin mengecek kadar gula darah mereka. Nah, apa sih dampak dari diabetes mellitus tipe 2 ini? Diabetes mellitus tipe 2 berdampak sangat buruk bagi lansia. Yang pertama, mereka bisa mengalami kerusakan ginjal, gangguan penglihatan seperti katarak atau glaukoma. Bisa juga mereka mengalami stroke dan penyakit jantung. Yang ketiga yaitu demensia. Demensia adalah gangguan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikir yang perlahan namun semakin memburuk. Penyebab utama dari demensia ini yaitu kerusakan pada sel-sel saraf otak. Faktor resiko lainnya yaitu karena usia tua, riwayat keluarga, dan gaya hidup yang tidak sehat. Gejala apa sih yang muncul ketika seorang lansia mengalami demensia? Gejala yang pertama yang muncul yaitu adanya gangguan memori, kemudian kesulitan berpikir, perubahan perilaku, perubahan mood yang tiba-tiba, kesulitan dalam berkomunikasi, dan sulit menjalani kegiatan sehari-hari. Apa yang kita bisa lakukan untuk menangani lansia yang mengalami demensia? Penanganan pertama yang bisa kita lakukan yaitu memberikan mereka obat-obatan seperti inhibitor kolinesterase dan memantine. Kemudian kita bisa melakukan terapi fisik, terapi kognitif, dan terapi okupasional. Selain itu, kita bisa mengajak mereka untuk merubah gaya hidup menjadi lebih sehat dan memberikan dukungan sosial agar mereka tetap merasa baik. Ya, tadi penjelasan dari 3 penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Lansia merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan demensia. Penyakit-penyakit ini muncul seiring bertambahnya usia dan dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat. Meski begitu, penyakit pada lansia bisa dicegah atau dikendalikan dengan menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan lupa, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental lansia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.